Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga hari ini dalam kondisi sehat, ceria, dan bahagia. Amin. Ya. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja pada jam pertama ini. Ya. Walaupun belum lengkap, ya, sambil menunggu temannya yang belum mengikuti Zoom, baiklah kita mulai saja. Pada hari ini materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, ya, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Maaf, ya, di slide itu bisa kalian lihat, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Yang akan kita pelajari, kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian buka buku paketnya halaman 82. Buku paket Bahasa Indonesia halaman 82. Coba dibuka. Bagi yang belum mendapatkan buku itu, nah, nanti akan ditampilkan materinya ya, bisa kalian lihat. Dan juga akan di-share melalui grup kelas. Lanjut, Mbak. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu bisa. Yang pertama, oke. Ya, sambil menunggu. Ya, bisa kita lanjutkan. Diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Jadi, kalian diharapkan melalui pembelajaran ini dapat mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Kemudian, yang ketiga, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi jenis teks prosedur. Lanjut, Mbak, slide-nya. Nah, langsung saja kalian perhatikan. Nah, di sini pada layar itu contoh teks prosedur dan strukturnya. Contoh teks prosedur dan strukturnya. Saya baca terlebih dahulu, kalian perhatikan. Cara membuat ikat rambut. Ikat rambut biasanya digunakan oleh anak perempuan, baik untuk kucir maupun untuk bandu. Ikat rambut dibuat bukan sekedar untuk mengikat, tetapi juga ada unsur hiasnya. Oleh karena itu, pembuatannya harus dilakukan dengan kreatif. Untuk membuat ikat rambut, caranya gampang sekali. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan. Gunting dan pensil. Tali kur sesuai dengan kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan langkah membuatnya. Pertama,
Tali kur dipotong menjadi 2 bagian. Tiap bagian dilipat 2 sehingga semuanya ada 4 utas tali. Kedua, siapkan pensil yang cukup panjang. Buatlah simpul kepala dengan bantuan pensil tersebut. Yang ketiga, buatlah simpul datar. 4. Lakukan sampai seluruh tali menjadi jalinan simpul. Buatlah variasi agar simpul tidak monoton. Jika perlu, gunakan tambahan aksesoris lain. Yang kelima, ikat rambut siap digunakan. Nah, sesuai dengan tujuannya, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi apa? Tujuan teks prosedur. Contoh tadi bisa kalian lihat. Nah, kira-kira tujuannya itu apa? Dari tujuan yang ada pada teks tersebut, cara membuat ikat rambut itu apa? Bisa dilihat, untuk anak mau bisa nunjuk siapa? Ya. Coba dari 7H, Aurel. Hah? Aurel Lutfi. Ya. Belum. Iya. Kira-kira tujuannya ya Mbak Aurel? Tujuannya apa? Dapat membuat ikat rambut. Dapat membuat ikat rambut. Ya, oke. Yang lain dari 7C mungkin Malia Anes. Apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Sesuai dengan pengertian dari teks prosedur, ya. Jadi tujuannya apa? Malia, bagaimana? Untuk membuat tempat pensil agar menjadi lebih indah, buatlah variasi agar simpul tidak monoton. Jika perlu gunakan tambahan aksesoris lain. Jadi tempat pensil tersebut akan menjadi lebih indah. Oh iya, agar tempat pensil tersebut agar menjadi indah. Lebih indah. Yang lain mungkin Tabita Rafa, bagaimana tujuan teks prosedur yang sudah didengar tadi? Kita mengerti cara membuat agar mengerti cara membuat rambut. Cara membuat ikat rambut, apa cara membuat tempat pensil? Tadi ada yang menyampaikan tempat pensil. Jadi yang betul bagaimana? Cara membuat ikat rambut ataukah cara membuat tempat pensil pada teks tersebut? Apa coba? Gimana tadi Tabita ya? Atau Alfa Nuril, bagaimana? Alfa Nuril 7E. Bagaimana? Agar apa? Alfa Nuril sama siapa itu ya? Berdua ya? Fadli. Sama siapa? Fadli? Fadli. Iya. Coba apa itu tujuan teks prosedur yang tadi sudah kalian dengar? Apa tujuannya? Agar bagaimana ya? Agar dapat membuat ikat rambut. Agar dapat membuat ikat rambutnya. Nah, sesuai dengan pengertian teks prosedur, coba yang lain perhatikan. Teks prosedur itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, teks prosedur itu kan tujuannya supaya apa?
untuk memberikan petunjuk, ya, untuk memberikan petunjuk agar seseorang itu dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, tadi pada teks yang sudah disampaikan berarti agar apa? Dapat apa? Membuat ikat rambut itu dengan cepat. Jadi ada petunjuk-petunjuknya. Tadi sudah disampaikan langkah bahannya, juga langkah-langkahnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Mengidentifikasi bahasa teks prosedur. Ya, mengidentifikasi bahasa teks prosedur. Jadi dilihat bahasanya. Ya. Misalnya di situ terdapat kalimat perintah, ya. Kalimat perintah. Siapkan pensil. Coba dipahami pada teksnya. Ada kalimat perintah. Siapkan pensil yang cukup panjang. Itu berarti apa? Supaya seseorang atau supaya kalian itu menyiapkan pensil, ya. Kemudian ada kalimat perintah lagi, buatlah simpul datar. Itu kan perintah, ya. Petunjuknya itu berarti apa? Perintah, supaya kalian itu atau pembaca atau pendengar itu apa? Membuat simpul datar, ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, buatlah simpul kepala. Nah, itu kan perintah. Itu berarti apa? Menggunakan kalimat perintah. Paham atau belum? Coba, paham atau belum? Bahwa teks atau bahasa teks prosedur itu antara lain apa? Menggunakan kalimat perintah. Bisa juga menggunakan kalimat saran atau menggunakan kalimat larangan, ya. Coba kalian pahami. Ya, adakah kalimat yang lain selain kalimat perintah, misalnya kalimat saran ataukah kalimat larangan? Ya. Nah, coba kalian dengarkan. Di situ ada kalimat begini, nomor 4. Jika perlu, gunakan tambahan aksesoris lain. Ya, pada kalimat tersebut gunakan tambahan aksesoris lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat saran. Jadi disarankan untuk menambahkan apa? Aksesoris lain. Begitu ya, anak-anak? Bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Tadi supaya anak-anak itu bisa menentukan jenis teks prosedur, ya, jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur kalau tadi yang sudah kalian pelajari itu cara membuat ikat rambut, ya, cara membuat ikat rambut. Kira-kira termasuk jenis apa itu? Apa jenis teks prosedur tersebut? Coba barangkali ada yang tahu? Keisha Valentia, ya, Keisha 7D. Coba perhatikan, kira-kira termasuk jenis apa pada teks tersebut? Apa cara memainkan, apa cara menggunakan, apa cara membuat, atau mungkin cara melakukan. Coba, kalau menurut Keisha Cara gimana? membuat. Cara membuat. Nah, berarti cara membuat apa ya, Mbak? Cara membuat apa, Keisha? Cara membuat ikat rambut. Nah, cara membuat ikat rambut berarti jenis teks prosedur tersebut yaitu cara membuat, gitu ya. Nah, kalau misalnya coba kalian buka pada halaman 85.
di situ ada teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, pada halaman 84 ya, pada halaman 84. Di situ Anda mengalami insomnia. Nah, nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita tersebut. Ada bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, itu jenis teksnya apa? Jenis teks prosedur tersebut. Tadi sudah dicontohkan oleh Kaisa, ya. Nah, sekarang coba Kansa. Kansa Huwaida kelas 7G, ya. Apa itu? Termasuk jenis apa? Halo Kansa. Ya. Apa ya, Mbak? Nyalakan speakernya. Nyalakan speaker. Enggak ini. Iya, bilang. Ya, tutup. Bisa sudah. Terus buruan dengan Mbak siapa? Dimilih banyak. Oh, iya, jenengan milih saja. Rafiq ngalamun nih Rafiq. Hilang. Pada hilang ya? Hah? Rafiq Imanullah. Ya. Coba Rafiq Imanullah bagaimana? Hilang di mana? Oh, ini. Rafiq Imanullah bagaimana? Yang saya sebutkan tadi, cara membuat obat tradisional insomnia. Ada bahan apa, ya. Kemudian langkah-langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Itu termasuk jenis teksnya apa? Hah? Mana Rafiq ini? Rafiq Imanullah. Dia bocah, ya. Dia bocah ngumpet nang dia lah jan. Ngumpet. Tapi suaranya masih. Suaranya sih ada, ya. Ya. Kok nggak uang, kue duitnya akeh banget apa ya? Rafiq Imanullah posisi tangan nggak boleh seperti itu ya. Bukan dari ini wong dibengong, ya. Ya, gimana Rafiq? Jenis teksnya apa? Teks prosedur yang bagaimana? Ya. Kalau tadi kan cara membuat ikat rambut. Jenis teksnya, jenis teks prosedur tersebut termasuk apa? Cara membuat. Ya? Paham ya? Nah, yang tadi saya contohkan lagi, cara membuat obat tradisional insomnia. Itu berarti jenisnya apa? Apa cara membuat, apa cara melakukan, apa cara memainkan, atau cara menggunakan. Ini juga Mbak, Mbak. Hah? Gimana Rafiq? Membuat. Ya aja membuat tok bukan. Coba bagaimana? Apa? Cara membuat atau hanya membuat saja? Saya membuat. Cara membuat. Ya, cara membuat. Paham yang lain? Bagaimana? Paham? Saya contohkan satu lagi. Ya. Di sini pada halaman 85 itu ada cara melakukan gerakan tari tortor. Cara melakukan gerakan tari tortor. Di situ ditampilkan atau dituliskan tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. 1. Ya. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agak maju sedikit dan seterusnya. Berarti itu jenis teksnya apa? Coba yang lain. Ahmad Andika 7G. Ya. Apa coba? Jenis teksnya apa?
Jenis teksnya apa? Cara memainkan, apa cara menggunakan, atau cara melakukan, atau cara membuat. Apa ya? Dinyalakan speakernya Ahmad. Ahmad, dinyalakan speakernya. Speakernya dinyalakan, Mad. Nah, udah. Nah, iya. Gimana? Termasuk jenisnya apa? Jenis teks prosedurnya apa? Gak usah takut salah. Cara memainkan. Cara memainkan atau cara melakukan lebih tepatnya? Paling tepat apa? Cara melakukan. Cara melakukan. Oke, terima kasih. Pinter loh ya. Pinter. Ya, oke. Kemudian yang lain ya. Jadi dilihat teksnya itu berarti ada menyampaikan ya, cara memainkan, mungkin cara memainkan angklung, berarti itu cara memainkan. Cara menggunakan mesin cuci, berarti itu termasuk jenis cara menggunakan. Ya. Cara membuat tempe, nah itu jenis teksnya adalah jenis teks prosedur cara membuat. Atau mungkin seperti tadi, kalau tari, ya, ada gerakan-gerakannya, itu termasuk apa? Cara melakukan. Begitu ya. Bagaimana sampai ini? Paham kalian? Ya, tentang tujuan teks prosedur, kemudian bahasa teks prosedur, yang berikutnya, yang tadi sudah, yang ketiga ya, apa? Jenis-jenis teks prosedur. Ya, paham? Paham kalian? Dengan cara menganggukkan kepala, kalau paham? Paham kalian? Oke, ini tentunya lebih mudah ya, karena pada semester 1 pun itu sudah kalian pelajari. Nah, materi ini ada lagi pada semester 2, jadi kan lebih mudah. Ya, kalian harus apal cepal, gitu ya. Nah, Mbak Lia udah sampai itu langsung tugasnya ya? Nah, Tugasnya dikirim. iya. Setelah jam ya. Setelah 9.45 kalau nggak salah. Tugasnya nanti dikirim jam 9.45 ya. Oh iya, untuk tugas itu nanti dikirim pada pukul 9.45, di-share melalui grup, dan nanti pengirimannya itu melalui grup kelas. Iya, Bu, grup kelas ya. Nah, lewat grup tidak boleh japri. Iya, mengumpulkannya lewat grup, tidak boleh japri. Paham? Paham? Jadi mengumpulkannya itu melalui grup, tidak boleh japri. Ya. Nah, oke. Mbak? Masih lama, Bu. Masih ada waktu maksudnya. Mbak Lia nambah ya, Mbak? Enggak ada? Mbak Wahyu? Barangkali ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada? Coba kalian buka halaman 88. Buka buku halaman 88. Supaya kalian lebih paham. 8.40. Lebih enggak apa-apa. Lebih enggak. Halaman 88 ya, siap ya? Di situ ada kotak info. Kotak info. Dilihat.
Silakan pahami. Pahami. Di buku itu tidak usah melihat ke sini. Pahami, dibaca dalam hati. Pahami betul-betul kotak info. Miko Surya bagaimana? Sudah membacanya? 7G? Miko Surya sudah membaca? Bahasa ya? Ya. Ya. Ada yang tanya? Oh, Bu, maaf tadi tugasnya yang apa, Bu? Anu di sini suaranya agak jelas. Belum ya. Mengenai tugas ini siapa ya? Siapa Mbak? Sigit. Sigit kelas 3 apa ya? Sigit ya? Sigit. Cowok. Laki-laki. Ya. Maaf ya, tugasnya belum. Tugasnya belum, nanti akan disampaikan pada pukul 9.45. Ya. Sabar ya. Wah, saking semangatnya ya. Enggak apa-apa. Oke. Baiklah. Pada halaman 88 di situ ini kembali lagi supaya kalian lebih jelas ya. Dengarkan baik-baik. Kalau tadi kalian sudah membaca, sekarang dengarkan. Tujuan teks prosedur itu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat, ya, tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, ya, membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Seperti tadi misalnya, supaya pembaca itu setelah membaca tadi cara membuat ikat rambut ya, nah tujuannya itu apa? Agar pembaca itu ketika proses membuat ikat rambutnya itu tepat, ya, tidak menyimpang dari petunjuknya atau mungkin langkah-langkahnya, supaya apa? Hasilnya itu sesuai yang diharapkan. Nah, kalau misalnya melakukan suatu pekerjaan seperti tadi melakukan apa ya? Cara melakukan gerakan tari tortor, nah itu berarti apa? Supaya gerakannya itu tepat, ya, langkah-langkahnya, gerakannya itu tepat, itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang perlu kami pahamkan lagi. Ciri teks prosedur dari segi isinya. Ya, ciri teks prosedur dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, pada teks prosedur itu kan tentu ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu. Kemudian ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi ada aturan atau batasan. Ya, misalnya tadi kalau membuat ikat rambut ya berarti apa? Ada apa yang harus disiapkan? Yaitu apa saja tadi? Ada gunting dan apa? Tali ya.
ada gunting, kemudian tali. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi karena namanya itu prosedur atau apa? Langkah-langkah. Berarti harus dilakukan urut, ya. Urut sistematis sesuai perintah yang ada pada teks prosedur tersebut. Itu. Jadi harus sesuai langkah-langkah. Nah, apabila sesuai langkah-langkah, urut ya, tentu hasilnya akan lebih baik. Kalau membuat ikat rambut ya hasilnya bagus. Kalau tadi melakukan kegiatan apa ya, melakukan tari tortor tadi ya berarti apa? Hasilnya ya, cara melakukan gerakan tari tortor tadi juga hasilnya sesuai dengan perintah, berarti hasilnya akan lebih bagus. Nah, kalau menyimpang dari aturan atau bolak-balik tidak sesuai langkah, ya tidak akan baik hasilnya. Itu ya, seperti itu. Itu mengenai ciri teks prosedurnya. Kemudian yang berikutnya bahasa yang digunakan, ya. Tadi yang dicontohkan ada kalimat perintah. Siapkan pensil. Nah, itu kan perintah. Siapkan. Ya, perintah. Karena apa? Pada teks prosedur tersebut, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Dia melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang berikutnya, selain kalimat perintah tadi, kemudian ada kalimat saran. Tadi juga sudah dicontohkan. Dan ada kalimat larangan. Agar apa? Hasil itu lebih maksimal. Ya, misalnya pada waktu menggunakan, pada waktu membuat, ya, itu seperti itu. Jadi ada kalimat saran dan juga ada kalimat larangan. Saya ulangi lagi agar hasilnya itu maksimal. Kemudian apa? Penggunaan kata dengan ukuran akurat. Ya, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Misal, seperempat tepung apabila kalian itu akan membuat donat misalnya. Jadi cara membuat donat, ya, cara membuat teks prosedurnya. Nah, misalnya cara membuat donat enak, ya, tidak bantat, atau cara membuat donat agar tidak bantat. Nah, bagaimana? Ikuti langkah-langkahnya. Di dalamnya itu misalnya ada apa? Ukuran akurat. Nah, seperempat tepung. Ikuti. Berarti apa? Seperempat. Tidak apa-apa dibuih titik. Tidak. Ya. Tambahi sedikit atau kurangi sedikit. Nah, tidak seperti itu. Nah, hendaknya apa? Sesuai dengan petunjuknya. Seperempat ya seperempat. 5 buah rimpang kunyit. Ya, misalnya membuat jamu atau membuat apa ya? Jamu anti corona misalnya. Ada 5 buah rimpang kunyit. Ya, berarti berapa? 5 buah. Begitu ya. Jadi diperhatikan bahasanya. Kemudian menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi batasannya itu jelas. Contoh, rebus hingga menjadi bubur. Berarti ya direbus hingga menjadi bubur. Kalau belum, berarti itu bahasanya. Dan nanti ketika melakukannya itu berarti sesuai dengan perintahnya di situ. Ya, nanti baru setengah matang sudah selesai, ya, berarti tidak sesuai dengan perintahnya. Kemudian ada lagi contohnya, lipat bagian ujung kanan, ya, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, itu kan bahasa apa namanya ya, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, ya.
supaya hasil itu maksimal. Itu mengenai ciri bahasanya. Gitu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami, bisa kalian pelajari pada buku paketnya, ya, pelajari. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Begitu ya anak-anak? Sudah. Ya, 3 menit lagi. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, atau mungkin ada yang bertanya? Sigit jelas ya tadi ya mengenai tugasnya. Sikit anu. Ya apa sih Mbak? Apa tadi ya? G apa ya? Ya, ini di. Ya, maaf tadi tugasnya sudah ya. Di sini sudah ya. Tugas nanti di-share. Kemudian enggak ada ya? Berarti itu apa, Mbak? Absen. Iya, enggak ada pertanyaan ya? Ya, selain Sigit enggak ada lagi pertanyaan. Ya. Oke, kalau seperti itu ya, mengingatkan kembali yang belum absen. Yang belum absen silahkan absen. Sampai detik ini berapa anak ya Mbak? Berapa? 131. Ya, 131. Nah, yang belum bergabung semoga waktu yang akan datang bisa bergabung. Nah, ini diperhatikan ya. Kelas 7 dari A hingga H. Ikuti kegiatan Zoom ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti. Ya. Nah, terima kasih kami sampaikan pada ke 130 siswa yang sudah mengikuti ya. Selain kalian mendapatkan ilmu, semoga ilmunya bermanfaat. Kalian menuntut ilmu berarti ini merupakan bagian dari ibadah ya. Ini untuk kalian yang sudah mengikuti Zoom ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan itu membuat atau kalian belum paham. Nanti kalian bisa belajar sendiri melalui buku paket yang sudah dibagikan. Gitu ya anak-anak. Mohon maaf, saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Catur.